Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Kali ini kita masih membahas tentang termokimia, tutorial bagian ketiga. Bapak berharap kalian tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, dan itu pun kalau memang sangat penting untuk keluar rumah. Dan lebih baik untuk tetap bertahan di rumah agar di masa pandemi ini kalian tetap terjaga kesehatannya. Artinya kalian tetap menyayangi diri sendiri, menyayangi keluarga dan orang-orang terdekat kalian. Pada video kali ini kita mencoba untuk problem solving tentang materi termokimia. Kita mulai dari pembahasan soal pertama, soal yang masih sederhana. Di sini disebutkan dalam soal, ada proses pelarutan batu gamping dalam air, dan ini merupakan contoh reaksi eksoterm. Yang menjadi problem solvingnya adalah bagaimana arah aliran kalor pada proses tersebut, dan bagaimana tanda delta H pada proses tersebut, bernilai positif atau negatif. Kita ketahui batu gamping disebut juga kapur tohor atau kalsium oksida, dan rumus kimianya adalah CaO. Bila dicampurkan dengan air, maka yang terjadi adalah reaksi kimia yang bersifat eksoterm. Artinya, reaksi tersebut menghasilkan energi atau mengeluarkan kalor. Reaksi kimia yang terjadi pada kapur tohor ketika disiram atau direaksikan dengan air bisa kita tuliskan dalam persamaan kimia sebagai berikut. CaO dalam bentuk padat ditambahkan air H2O dalam bentuk cairan tentunya akan menghasilkan CaOH 2 kali dalam bentuk larutan, di mana delta H reaksi adalah minus 63,7 kJ per mol. Reaksi eksoterm merupakan reaksi kimia yang menghasilkan kalor atau membebaskan kalor, yaitu adanya aliran kalor dari sistem ke lingkungan sekitarnya. Jadi di sini ada arah aliran kalor dari sistem ke lingkungan sekitarnya. Biasanya kalau kita mereaksikan CaO dan H2O di dalam gelas Erlenmeyer, maka gelas itu ketika kita pegang maka akan terasa panas. Artinya ada aliran kalor panas yang dilepaskan dari reaksi tersebut. Karena terjadi seperti itu, maka dinamakan reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Dan bisa kita simpulkan bahwa reaksi kapur tohor dengan air bisa dipastikan akan ditandai dengan panas yang keluar dari sistem tempat reaksi berlangsung. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan arah aliran kalor pada reaksi antara kapur tohor atau gamping dengan H2O atau air, maka arah aliran kalornya adalah dari sistem menuju lingkungan. Hal ini bisa kita buktikan jika kita reaksikan CaO dengan H2O di dalam gelas Erlenmeyer. Setelah reaksi, gelas Erlenmeyernya kita pegang, maka akan terasa panas. Dan ini membuktikan bahwa ada aliran kalor dari sistem terhadap lingkungan.
Sementara itu untuk persoalan yang kedua, yang B, bagaimana nilai delta H-nya bernilai positif atau negatif. Hal ini bisa kita perhatikan pada diagram tingkat energi reaksi eksoterm. Entalpi produk lebih rendah daripada entalpi reaktan. Hal ini disebabkan karena sistem melepaskan kalor terhadap lingkungan. Ini adalah entalpi reaktan atau entalpi awal, di mana CaO dalam bentuk padat direaksikan dengan H2O dalam bentuk cairan. Dan setelah reaksi, maka entalpi produknya lebih rendah, turun dibandingkan dari entalpi reaktan, di mana saat terbentuk CaOH 2 kali dalam bentuk larutan, entalpinya malah menurun, sehingga perubahan entalpi reaksinya adalah menjadi bernilai minus. H awal merupakan entalpi yang dimiliki oleh reaktan di awal reaksi, sementara H akhir adalah H yang dimiliki oleh produk di akhir reaksi. Dan delta H merupakan entalpi akhir dikurang entalpi awal. Jadi, dapat kita simpulkan kembali bahwa pada reaksi antara gamping dengan air, perubahan delta H bernilai negatif. Oleh karena itu, reaksi eksoterm akan menghasilkan delta H bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena kalor yang dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Persoalan yang kedua, pengaruh koefisien reaksi dan fase zat terhadap perubahan entalpi atau delta H. Yang menjadi masalah adalah yang pertama, apakah koefisien mempengaruhi perubahan entalpi atau delta H? Yang kedua, apakah fase zat mempengaruhi perubahan entalpi atau delta H? Untuk menjawab kedua persoalan ini, maka kita harus membahas tentang persamaan termokimia. Perubahan entalpi akan sama dengan kalor reaksi jika reaksi dilakukan pada tekanan tetap. Perubahan entalpi merupakan kalor reaksi dari suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap. Untuk dapat menghitung entalpi, maka pengukuran harus dilakukan pada suhu dan tekanan tertentu, yaitu pada suhu 298,15 derajat Kelvin atau pada suhu 25 derajat Celcius dan pada kondisi tekanan 1 atmosfer. Keadaan ini disebut keadaan standar. Penulisan besarnya entalpi reaksi dalam persamaan reaksi dilakukan dengan menuliskan simbol perubahan entalpi atau delta H di belakang persamaan reaksi sebagai berikut. Misalnya zat A dalam bentuk padat direaksikan dengan zat B dalam bentuk larutan dan menghasilkan zat C dalam bentuk larutan dengan perubahan entalpi sebesar positif X kilojoule. Ini adalah cara penulisan persamaan termokimia. Persamaan termokimia
memberikan informasi tentang suatu reaksi mengenai jumlah mol reaktan dan produk, serta jumlah energi yang terlibat di dalamnya. Hal yang harus diperhatikan bahwa penulisan koefisien dan fase zat dalam persamaan termokimia akan mempengaruhi perubahan entalpinya atau nilai delta H. Perhatikan persamaan reaksi termokimia berikut. Di sini CO dalam bentuk gas direaksikan dengan setengah O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas. Dan nilai perubahan entalpi atau delta H reaksi tersebut adalah negatif 283 kJ. Ini adalah reaksi yang pertama. Kemudian 2CO berubah, yang tadi koefisiennya 1 sekarang menjadi 2 dalam bentuk gas, direaksikan dengan O2 dalam bentuk gas. Pada reaksi pertama O2 nya setengah koefisiennya, di sini di reaksi kedua 1 menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas, dan koefisien reaksinya menjadi 2 kalau yang reaksi pertama adalah 1. Di sini kita lihat perubahan delta H atau perubahan entalpinya menjadi negatif 566 kJ. Artinya antara reaksi 1 dan kedua dengan zat yang sama wujudnya tetapi berbeda koefisien reaksinya, maka terlihat bahwa ada perbedaan entalpi, ada perubahan entalpinya. Pada reaksi pertama merupakan pembakaran 1 mol gas CO. Di sini karena koefisien 1, maka 1 mol gas CO. Dan reaksi kedua merupakan pembakaran 2 mol gas CO. Di sini koefisiennya 2 dengan delta H reaksi yang merupakan kelipatan dari nilai koefisiennya. Reaksi pertama negatif 283. Reaksi kedua delta H-nya negatif 566. Dan ini artinya reaksi kedua adalah 2 kali dari reaksi pertama. Kemudian kita lihat pada persamaan termokimia yang berikutnya. Ada gas metana CH4 dalam bentuk gas direaksikan dengan 2O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas dan 2H2O dalam bentuk cairan dengan nilai delta H atau perubahan entalpinya adalah negatif 890,5 kJ. Dan ini merupakan reaksi pertama. Kemudian reaksi kedua kita lihat masih zat yang sama, metana CH4 dalam bentuk gas direaksikan dengan oksigen 2O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas dan 2H2O dalam bentuk gas. Delta H-nya adalah minus 802,3 kJ. Reaksi kedua. Dari kedua reaksi tersebut dapat kita simpulkan bahwa gas pada pembakaran gas CH4 menghasilkan gas CO2 dan H2O dalam bentuk cair. Ini terjadi pada reaksi 1 dan pada reaksi 2 juga demikian, menghasilkan CO2 dan uap air. Fase zat yang berbeda menghasilkan delta H yang berbeda pula. Di mana perbedaan fasenya? Kita lihat di sini. H2O pada reaksi pertama yang dihasilkan adalah dalam bentuk cairan, liquid, sementara pada reaksi kedua H2O yang dihasilkan dalam bentuk gas. Kita lihat ada perbedaan nilai delta H. Jadi kesimpulannya bahwa fase zat mempengaruhi perubahan entalpi.